Betapa banyak orang-orang yang Bapak Ibu mencari surga yang jauh, melupakan surga yang dekat. Alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati terkhusus pada Bapak Kepala Desa Pangi yang sudah hadir pada sore hari ini, yang sudah menyediakan waktu dan kesempatan meskipun hujan yang melanda dengan begitu deras. Tadi saya dengar kata beliau jas hujannya robek. Ini baru jas hujannya robek sudah semangat sekali ini. Apalagi kalau jas hujan baru, biar tidak diundang pasti datang. Itu maknanya lah. Yang saya hormati kepada Bapak Kepala Dusun yang rumahnya beliau kayaknya Pak, yang sudah menjadikan rumah beliau ini sebagai sarana pengajian, majelis ilmu, majelis zikir. Mudah-mudahan keberkahan hal itu selalu diselimuti kepada kita semuanya. Yang saya hormati kepada pimpinan majelis taklim, bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah hadir, yang sudah menyampaikan kesempatan dan waktunya pada sore hari ini. Meskipun hujan, kita bisa lihat sendiri Bapak Ibu, hujan begitu, kayaknya hujan ini tidak mau kompromi, terus meneteskan curahan kasih sayangnya kepada kita. Mudah-mudahan hujan yang turun ini memberikan rahmat. Mudah-mudahan hujan yang turun ini memberikan kebaikan untuk kita semuanya. Sederhana saja sebenarnya, bagaimana caranya hujan itu bisa mendatangkan rahmat. Ketika hujan turun, jangan mencela. Ketika hujan turun, jangan mengumpat. Ketika hujan turun, jangan berkata-kata kasar. Kan kita biasanya seperti itu. Seakan-akan gemas dengan hujan, seakan-akan kita tidak senang dengan kehadiran hujan. Padahal hujan itu adalah rahmat. Makanya orang-orang beriman itu ketika hujan turun, yang dipanjat, tangannya diangkat, kemudian lisannya bergerak dengan kalimat Allahumma shoiban nafi. Ini menunjukkan bahwa kita sedang berterima kasih kepada Allah, dan kita berharap agar hujan yang turun ini membawakan rahmat untuk kita semua. Kalau tidak percaya, coba cek sebentar. Kalau selesai hujan ini pasti bunyi-bunyi kodok itu. Itu kodok itu sedang menunjukkan itu gembiranya ketika turun hujan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya sengaja bawa HP dengan kondisi seperti ini. Nah, jangan kira saya bawa tas juga. Ini Ustaz ini bawa tas lagi. Jangan mau kira yang mau isi konsumsi lagi. Tidak Bu, tapi kalau dikasih saya isi Bu. Saya ini penyuluh agama Bu, Muhammad Solehan SPD, sama dengan Ibu Yusti Karini.
kita itu memang ditekankan untuk selalu membuat dokumentasi yang berkait foto atau video. Kemudian video tersebut kita upload di dunia maya, di dunia gaib, di Facebook, YouTube, WA, Instagram dan sebagainya. Makanya sebelum saya mulai ceramah sedikit, jangan lupa kalau ada data. Ini kalau tidak ada data, gawat juga ini, biar dibuka-buka, biar dipencet-pencet begini HP-nya enggak mau juga terbuka-buka, Bu. Kenapa? Enggak ada data. Kalau ada data ya bisa-bisa boleh mampir masuk di YouTube, cari Muhammad Solehan. Nah, itu channel saya, Bu. Jangan lupa di subscribe. Subscribe ya, Bu. Terima kasih yang sudah mensubscribe. Saya cuma mempromosikan sedikit biar bertambah sedikit saya punya subscribe. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tadi saya sebelum kemarin memang saya sudah beranggapan ini saya tidak basah ini, yakin sekali saya tidak basah. Betul saya tidak basah, Pak, karena saya pakai jas hujan. Saya dari kota itu sudah saya lihat hujan ini, insya Allah ini udah hujan ini. Sampai di sana hujan, qadarullah. Ternyata bahasa imannya kita tangkap pada sore hari ini. Segala sesuatu yang kita niatkan, yang kita usahakan, tapi kalau Allah berkehendak, maka kehendak Allah itu jauh lebih baik daripada kehendak kita. Apa yang kita rencanakan, apa yang sudah kita siapkan, ketika hujan turun, yakinlah itu adalah kehendak Allah yang paling terbaik. Sehingga di dalam sebuah hadits qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana inda zonni abdi bi ma'ahi." Kata Allah itu, aku itu bergantung kepada prasangka hambaku. Kalau ibu-ibu berprasangka baik kepada Allah, maka Allah dengan lembut akan berprasangka baik kepada ibu-ibu. Bapak-bapak juga, apalagi Pak Kades ini. Ini setengah mati Pak Kades ini. Paling banyak temanya Pak Kades terus ini. Bercanda Pak Kades. Semakin kita kuat, optimis, yakin dengan kehendak Allah, maka semakin berlipat-lipat Allah akan hadirkan kebaikan-kebaikan itu, Pak. Misalnya begini, contoh, ibu mau hadir sebenarnya ini, tadi mau hadir, sudah pakai baju bagus misalnya, sudah saya sebentar mau hadir, mau pakai baju gamis yang harganya 300.000 misalnya ini, hujan tadi ini, tidak jadi yang dipakai yang harga 100.000 saja. Apa yang kita niatkan itu, apa yang sudah niatkan lillah karena Allah itu, maka pahalanya, rahmatnya, kebaikannya itu akan berlipat-lipat, mengalahkan sesuai dengan harga kualitas yang kita niatkan ketika awal tadi. Dengan melihat kondisi sekarang, makanya Allah Subhanahu wa taala itu, Bapak Ibu, melihat hambanya itu bukan berdasarkan dilihat secara baju, keadaan, tapi yang Allah lihat itu bagaimana keistiqomahan kita, bagaimana kemauan kita untuk hadir di majelis-majelis ilmu seperti ini. Karena kita sebenarnya tidak tahu kebaikan seperti apa yang bisa menghadirkan kebaikan untuk keluarga kita ataupun untuk tetangga kita. Jangan kita menganggap bahwa besoklah, nantilah, atau bulan depanlah kita hadir di majelis-majelis seperti ini. Kalau bisa sempat, usahakan. Kalau ada waktu, luangkan waktu. Kenapa? Karena ada paket yang Allah sediakan di balik itu.
Apa itu? Paket rahmat yang tidak akan didapatkan oleh orang lain. Rahmat ini beragam Bapak Ibu. Usia berkah itu rahmat, kesehatan itu rahmat. Maka tidak menutup kemungkinan ada yang sakit di antara kita, begitu pulang langsung ada yang sehat. Pulang dari sini tiba-tiba dengar keluarganya sehat. Itu buah hasil dari kebaikan yang kita hadirkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin besar prasangka kita kepada Allah, maka semakin besar rahmat Allah itu akan tercurahkan kepada kita. Apalagi sekarang musibah Bu, di mana-mana musibah. Maka untuk menghadirkan musibah itu, mantapkan kita punya keyakinan. Rezeki, mantapkan keyakinan kita. Terkait masalah jodoh, mantapkan keyakinan kita kepada Allah. Terkait masalah kematian, mantapkan keyakinan kita kepada Allah. Karena hakikat wama min dabbatin illa fil ardi ala rizquha. Tidak akan kita wafat Bapak Ibu kalau masih ada tanggungan rezeki yang sudah Allah berikan kepada kita. Maka yang diminta oleh Allah untuk memperbaiki, mengecas bagaimana cara berkeyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu jauh lebih baik daripada sebelumnya. Apalagi hari ini, tahun ini kita berada di penghujung tahun. Ada maksud yang Allah berikan kepada kita. Kenapa kita bisa sampai di penghujung tahun? Tahu enggak Bu, kenapa? Coba lihat teman-teman kita mungkin, saudara-saudara kita mungkin tidak sempat merasakan duduk berada di akhir tahun seperti ini. Jadi kita yang hadir ini adalah salah satu rahmat Allah yang Allah ingin sampaikan kepada kita. Kalau kita Bapak Ibu sudah sampai di akhir penghujung tahun seperti saat ini, maka apa yang harus kita perbaiki sebenarnya? Apakah semakin jauh lebih baik atau mundur? Apakah kualitas kita menjadi hamba yang bertakwa itu semakin naik grade-nya atau semakin turun? Inilah sebenarnya maksud Allah, sehingga Allah hadirkan kita berada pada posisi akhir tahun ini. Berarti Allah itu begitu sayang kepada kita. Makanya yang Allah minta itu adalah kalimat wal tanzur nafsu ma qaddamat ligod. Untuk hendaklah bapak-bapak dan ibu-ibu untuk selalu memeriksa dirinya, melihat dirinya, apakah sudah semakin siap bekalnya untuk menghadap Allah atau tidak. Karena berdasarkan siklus perhitungan, bertambah usia kita, naik berputarnya waktu ini menunjukkan bahwa usia kita bertambah. Ada yang mengatakan usia kita berkurang. Mau bertambah ibu, mau berkurang bapak, hal itu tidak perlu kita perdebatkan. Yang paling intinya adalah jadikan waktu itu sebagai kesempatan yang terbaik untuk menambah amal-amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang menarik Bapak Ibu, ada yang menarik yang ingin saya sampaikan kepada kita semuanya. Karena melihat cuaca, jadi saya agak lama ceramah ini. Biasanya saya sudah siapkan ini ceramah ini 3 jam. Tapi kalau cuaca ini saya takut ibu-ibu tidur. Makanya saya sedikit saja berikan nasihat untuk saya pada ibu-ibu dan bapak-bapak juga. Siapa yang mau sukses Bu? Ditanya garing mau. Udah mau sukses Bu? Siapa yang mau bahagia? Siapa yang mau banyak harta? Siapa yang mau anaknya soleh dan soleha? Ini, Pak Kades kayaknya diam nih. Tidak mau Pak Kades. Oh, belum Pak Kades ya.
Ada rumus sederhana Bu untuk meraih kebahagiaan itu. Selama ini kan kita doa yang baik-baik Bu ya, semua diminta. Kalau bisa diminta surga kita minta ini masuk ini. Semua kita sebut-sebut, hendak peduli seberapa rendah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak. Tapi ada tips untuk meraih kebahagiaan yang seperti yang kita inginkan Bu. Keinginan saya dengan Pak Kades mungkin beda. Ibu-ibu saya yakin lebih beda lagi, lebih mantap lagi keinginan ibu-ibu itu. Bukan hanya sejahtera, tapi semuanya sejahtera. Nah, Rasulullah SAW Bapak Ibu berikan gambaran kalau kita mau sejahtera, kalau kita mau punya anak soleh, kalau kita mau punya harta banyak, kalau kita mau lapang hati kita, kalau mau rumah kita berkah, kalau mau rumah kita seperti surga, baiti jannati. Sederhana saja kata Nabi. Apa kata Nabi? Kata Nabi adalah al-barakah ma'aka birukum. Allah itu akan menghiasi keberkahan kepada seseorang yang apabila ayah dan ibunya masih ada. Keberkahan Allah itu akan Allah selimuti selama 24 jam. Berkah usianya, penglihatannya berkah, lisannya berkah. Makna lisan berkah itu bicara yang baik-baik, penuh dengan doa. Pikirannya berkah, langkah kakinya berkah, nafkahnya berkah, keluarganya berkah. 24 jam dihiasi dengan keberkahan dari Allah. Siapa itu? Al-barakatu ma'akum birukum. Mereka yang masih mendapatkan ayah dan ibunya. Coba kalau tidak percaya, pulang dari majelis taklim ini. Tapi jangan sekarang Bu, masih ceramah ini. Masih hujan juga sebentar ini. Coba setelah selesai pulang dari majelis taklim, rasakan. Saya yakin Pak Kepala Desa ini bisa naik jabatannya, bisa jadi kepala desa, apalagi saya dengar masih muda. Kayaknya mudanya ini hampir sama dan saya. Ganteng juga kayaknya 11-12 ya. Saya yakin bisa hadir ke Pak Kepala Desa, bisa menjadi kepala desa itu tidak terlepas dari peranan kedua orang tuanya. Ini rahasianya. Keberhasilan seseorang itu bukan dilihat dari cara dia, kepintaran dia, tapi di balik layar itu ada peranan besar dari ayah dan ibunya. Nah, ini rahasianya untuk kita meraih kebahagiaan seperti apa yang kita inginkan. Makanya kata Nabi SAW, kalau sudah pulang dari majelis ini, coba bayangkan, lihat sendiri, rasakan sendiri, nikmati sendiri. Ketika kita berada dalam rumah kita, ketika sudah tidak ada ayah dan ibu kita, yakinlah dan pasti keberkahan dalam hidup itu tidak ada. Dan kegersangan dalam rumah itu Allah angkat, Allah hadirkan. Di rumah itu terasa gersang. Kenapa? Tidak ada ayah dan ibu kita di dalamnya. Coba kita pulang ke rumah, kemudian kita masih bisa melihat ayah dan ibu kita, masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melihat senyumnya, masih diizinkan untuk melihat wajahnya, masih diizinkan oleh Allah untuk mendengar nasihatnya, masih bisa mencium tangannya, masih bisa mencium keningnya, masih bisa menuntunnya. Coba rasakan itu. Bagaimana keadaan rumah pada kondisi seperti itu? Pasti dan pasti rumah tersebut akan jauh lebih berkah, dan Allah angkat itu kegersangan di dalam rumah kita.
Allah hiasi dengan keberkahan dalam rumah kita. Ini momok semua ini. Ini penting Bapak Ibu. Ini penting sekali saya sampaikan. Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ana bari'un mimman lam haq walidai." Aku ini, kata Nabi, saya akan memberikan pertolongan, saya akan memberikan syafaat kepada anak-anak yang bertanggung jawab kepada ayah dan ibunya. Bu, kata Nabi, saya akan memberikan pertolongan, saya akan memberikan syafaat dunia dan akhirat manakala ada anak yang bertanggung jawab kepada ayah dan ibunya. Tapi manakala ada anak yang dia menelantarkan ayah dan ibunya, dia tidak bertanggung jawab kepada ayah dan ibunya, demi Allah, kata Rasulullah, dia tidak akan mendapatkan syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia tidak akan mendapatkan pengakuan bahwa ini adalah umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mimpi anak durhaka mendapatkan syafaat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kejadian saya sampai saat ini Bapak Ibu belum pernah mendapatkan di dalam Al-Quran, belum pernah saya mendapatkan di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, belum pernah saya dapatkan di dalam kitab-kitab yang dituliskan oleh para ulama-ulama kita yang paling penting 4 mazhab ini. Belum ada saya mendengar sebuah cerita kalau ada anak setan yang membunuh kedua orang tuanya. Jangankan membunuh, durhaka pun, berkata pun kepada kedua orang tuanya, belum ada saya dengar. Anak setan durhaka kepada kedua orang tuanya, belum ada saya dengar sampai saat ini. Di dalam Al-Quran pun, di dalam hadis pun. Tapi kenyataan sekarang kita lihat, anak manusia di sekitar kita, mungkin di lingkungan kita dengar berapa banyak anak-anak yang berlaku kasar kepada kedua orang tua. Banyak anak-anak yang jadi bos, yang jadi majikan bagi ayah dan ibunya. Ini namanya kacang lupa dengan kulitnya. Padahal kata Nabi, ada surga di rumah kita. Ada surga di rumah kita. Siapa surga di rumah kita yang dimaksudkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Dia adalah ayah dan ibu kita. Itu surga di dunia. Itu surga di rumah kita ya. Dia adalah ayah dan ibu kita. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan al-jannata tahta qadami ummah. Surga itu di bawah telapak kaki ayah dan ibu kita. Kenapa? Ini menunjukkan bahwa surga itu ada di dalam rumah kita, ada di dekat kita. Tidak lain, dia adalah ayah dan ibu kita. Coba lihat betapa banyak orang-orang yang Bapak Ibu mencari surga yang jauh, melupakan surga yang dekat. Ini sebagai pelajaran untuk kita ini. Berapa banyak di antara kita, mau dia seorang ustadz pun, mau dia seorang mubalik pun, maupun dia seorang bupati pun, apalagi tingkat kepala desa misalnya, banyak yang saya lihat berusaha mencari surga yang jauh, tapi melupakan surga yang dekat bagi dirinya. Siapa itu? Ayah dan ibunya. Coba lihat, mati-matian cium tangan pejabat,
ada pejabat